Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 beranggotakan Hidayatul Mukarramah, Fatmawati, Jumiati, Nur Isnaini, dan Piana Maulida. Di sini kami akan membahas tentang merencanakan pembelajaran dengan materi suhu dan kalor. Yang pertama ada understanding by design, yaitu pendekatan lebih berfokus pada pembelajaran dan pemahaman peserta didik. Pendekatan pembelajaran yang menekankan pada tujuan pembelajaran itu sendiri. UBD diterapkan sebagai alternatif solusi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dengan cara mensinkronkan tujuan, langkah, dan evaluasi pembelajaran. Kemudian ada backward design tahap 3, yaitu merencanakan pembelajaran. Langkah ini berupa detail eksekusi perancangan pembelajaran yang sudah dibuat oleh pendidik dan berupa konten, metode, strategi, langkah-langkah pembelajaran. Tahap ini secara intensional perlu mengacu ke tujuan yang ditentukan di awal yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Tahapan ketiga dari model Understanding by Design adalah perencanaan pembelajaran. Dalam perencanaan pembelajaran atau RPP, harus ada komponen where to, yang dimaksud adalah metode W, yaitu where and why. Dalam proses pembelajaran, guru terlebih dahulu memastikan bahwa siswa memahami kemana tujuan belajar dan alasan mengapa mempelajari hal tersebut. Kedua, yaitu H, yang dimaksud adalah hook and hold. Jadi dalam rencana pembelajaran, guru menarik perhatian siswa di awal pembelajaran dan mempertahankannya hingga akhir pembelajaran. Kemudian ada E1 atau S1 yang dimaksud adalah equip. Dalam proses pembelajaran, guru membekali siswa dengan pengalaman yang diperlukan, kemudian pengetahuan dan kemampuan untuk memenuhi tujuan kinerja. Selanjutnya ada R, yang dimaksud adalah rethink, reflect, and revise. Jadi dalam proses pembelajaran juga, dalam rencana pembelajarannya, guru memberikan siswa kesempatan untuk memikirkan kembali ide-ide dan merefleksikan kemajuan serta merevisi pekerjaan mereka. Selanjutnya ada A2 atau A2 yang dimaksud adalah evaluate. Jadi dalam hal ini, guru membangun kesempatan atau memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengevaluasi kemajuan dan menilai sendiri. T, yang dimaksud adalah tailor, dalam artian rencana pembelajaran itu disesuaikan dengan bakat individu, minat, gaya, dan kebutuhan belajar siswa. Dan yang terakhir ada O, yang dimaksud adalah organize, yang mana rencana pembelajaran diatur sedemikian rupa guna mengoptimalkan pemahaman yang mendalam pada peserta didik. Rancangan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, masuk ke pembukaan. Yang pertama, guru memberikan pertanyaan menarik untuk memancing keingintahuan siswa mengenai kalor. Sebagai contoh, pernahkah kalian merebus air? Apakah waktu yang diperlukan sama jika kalian merebus air dengan jumlah sedikit dan merebus air dengan jumlah yang banyak? Kenapa? Apakah ada hubungannya dengan suhu? Bagaimana? Nah, itu termasuk contoh dari hook atau mengaitkan. Langkah selanjutnya, setelah siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, guru menyampaikan tujuan utama pembelajaran yang akan dicapai dalam proses pembelajaran mengenai materi kalor. Yaitu, pada hari ini kita akan berdiskusi untuk mempelajari pengertian kalor. Kita juga akan menganalisis hubungan kalor dengan massa jenis, kalor jenis, dan kenaikan suhu. Nah, itu termasuk dari contoh what, apa yang diharapkan. Dan langkah selanjutnya adalah guru bersama dengan peserta didik mengingat kembali materi pembelajaran yang terdahulu. Sebagai contoh, apa yang dimaksud dengan suhu, alat apa yang digunakan untuk mengukur suhu, bagaimana cara penggunaan termometer yang benar. Mengingat kembali dalam artian menanyakan
kembali materi yang sebelumnya telah diajarkan. Itu termasuk dari contoh R atau rating, memikirkan kembali. Selanjutnya pada kegiatan inti, guru membagi siswa dalam kelompok kecil dengan masing-masing kelompok berjumlah 4 orang siswa. Nah, pada kegiatan ini, guru mengarahkan peserta didik untuk bergabung dengan anggota kelompoknya masing-masing dan mendiskusikan permasalahan yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, guru memandu siswa untuk melakukan percobaan tentang hubungan kalor dengan massa benda, kalori jenis benda, dan perubahan suhu, dan meminta siswa untuk mengikuti panduan LKPD seperti mengikuti langkah percobaan, melengkapi tabel, dan menuliskan kesimpulan. Selanjutnya, setiap kelompok mempresentasikan hasil dari kesimpulan percobaan yang telah didiskusikan, kemudian kelompok lain menanggapi. Kegiatan pembelajaran selanjutnya yaitu pertama itu melakukan diskusi kelas untuk menghitung perubahan suhu, di mana ini termasuk equipment, di mana siswa untuk diminta untuk melengkapi yang namanya menghitung perubahan suhu. Kemudian itu melakukan diskusi untuk menyimpulkan hasil percobaan, di mana ini merupakan revise atau merevisi pemahaman dan pekerjaan mereka. Kemudian itu siswa dalam kelompok itu mengerjakan latihan soal pada LKPD, di mana ini merupakan bahan evaluasi bagi mereka setelah mendapatkan materi pada penjelasan sebelumnya, seperti itu. Kemudian kelompok memaparkan hasil pekerjaan dalam sistem acak dan siswa lain menanggapi. Ini merupakan rating atau memikirkan kembali. Siswa diminta untuk memikirkan kembali apa-apa saja sih yang bakal mereka paparkan di hadapan teman-temannya, dan kemudian temannya memberikan tanggapan apa yang sudah mereka paparkan, seperti itu. Kemudian melakukan diskusi kelas untuk menyimpulkan hasil pembelajaran yang didapatkan melalui pertanyaan. Ini juga merupakan rating atau memikirkan kembali apa-apa saja sih yang didapatkan setelah mengerjakan LKPD tersebut, poin-poin apa saja yang mereka dapatkan, seperti itu. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator.